Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak Kareba, pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar iNews Sulsel dalam 30 menit ke depan. Edisi hari ini di antaranya: eksekusi rumah di Kabupaten Goa, pemilik rumah mengamuk histeris. Lagi santriwati jadi korban pencabulan di pondok pesantren. Menikmati sajian Nusantara dengan suasana pedesaan. Sama saya, Rusdi Ansor, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Eksekusi dua rumah di Kabupaten Goa diwarnai kericuhan. Pemilik rumah mengamuk histeris dan berusaha melawan petugas yang akan melakukan eksekusi. Seorang emak-emak pemilik rumah bahkan pingsan saat rumahnya akan dibongkar menggunakan alat berat. Periksa dulu surat-suratnya, Bu. Ada nggak? Periksa dulu surat-suratnya, ada nggak? Kericuhan ini terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa melakukan eksekusi terhadap dua rumah permanen seluas 9 are di Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Pemilik rumah yang menolak rumahnya dieksekusi langsung mengamuk dan berusaha melawan jurusita pengadilan. Tak hanya itu, pemilik rumah bahkan memukuli petugas kepolisian sambil berteriak histeris dan tak sadarkan diri. Sengketalan antara penggugat ahli waris Musi Daeng Liwang melawan tergugat Tara Daeng Lurang dan Maria Daeng Taco dengan luas 9 are ini mulai berperkara di pengadilan sejak tahun 2000 lalu. Namun putusan kasasi oleh Mahkamah Agung pada tanggal 9 Mei tahun 2007 serta peninjauan kembali pada tahun 2013 telah berkekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh Musi Daeng Liwang. Melawan Tara Daeng Lurang dan Maria Daeng Taco. Jadi perkara ini bergulir sejak tahun 2000. Untuk perkara ini sendiri sudah bergulir di tingkat PN, tingkat PT, tingkat kasasi, dan tingkat PK. Meski terjadi kericuhan, jurusita Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa tetap melakukan eksekusi terhadap dua rumah semi permanen menggunakan alat berat. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Kerangka manusia yang tertimbun dan terlilit kain ditemukan dekat wisata air terjun Batu Dewa sekitar 100 meter dari Jalan Poros Palopo Toraja di Kelurahan Batang Barat, Kota Palopo. Kerangka manusia diduga korban pembunuhan ditemukan warga saat memburu ayam hutan. Tim Inafis Polres Palopo melakukan olah TKP temuan kerangka mayat yang diduga korban pembunuhan. Tengkorak manusia berjenis kelamin perempuan ini ditemukan dalam kondisi tertimbun tanah dan masih terlilit kain. Untuk kepentingan penyelidikan, tulang belulang yang diduga bagian dari kerangka yang ditemukan tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini dari hasil olah TKP tadi apa-apa saja yang ditemukan? Jadi dari olah TKP tadi itu ada ditemukan beberapa tulang belulang, itu tengkorak kepala. Kemudian ada tulang belulang, ya saya belum bisa pastikan apakah tulang belulang manusia atau, tapi dugaan seperti itu. Kalau selain tulang belulang, apakah ada identitas atau yang lainnya ditemukan? Untuk sementara identitas belum ada kami temukan. Hingga saat ini polisi belum mengetahui identitas kerangka jenazah. Satreskrim Polres Palopo masih melakukan koordinasi dengan tim Lab Bor Polda Sulsel. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak iNews melaporkan. Seorang pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Maros dilaporkan ke Mapolres Maros untuk dugaan pencabulan terhadap 4 santriwati. Terduga pelaku melakukan pencabulan dengan menemani korban tidur di kamar khusus saat para korban menjalani hukuman di pesantren. 4 dari 2 santriwati di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Maros atas dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren berinisial AN usia 67 tahun di tempat para korban menuntut ilmu. Dengan didampingi oleh pihak keluarga dan kuasa hukumnya, para korban ini diambil keterangannya oleh pihak kepolisian dan mengaku dicabuli sebanyak 7 kali oleh terlapor.
Sejak bulan Oktober hingga terakhir kali dilakukan pada bulan Desember 2024 di dalam area pondok pesantren milik terlapor. Terlapor juga diketahui memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin ponpes di lokasi itu dan memasukkan para korban yang merupakan anak didiknya ke sebuah ruang khusus yang merupakan kamar muhasabah atau introspeksi diri yang berada di area pesantren. Setelah kedapatan melakukan pelanggaran oleh para korban, sedangkan 2 korban lainnya diketahui menjadi saksi dalam kasus ini lantaran sempat mengalami percobaan pencabulan dari terlapor. Sementara itu, menurut kuasa hukum korban, Alfian Palaguna, terlapor membujuk korban dengan rayuan akan menemani santriwatinya yang tengah menjalani masa hukuman itu tidur di dalam kamar sebelum akhirnya melakukan aksi pencabulan. Pelapor ini adalah santriwati, kemudian terlapor itu diduga adalah pimpinan pondok pesantren di salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Maros, Kecamatan Bantimur. Modus yang dilakukan oleh terduga pelaku ini yang pertama bahwa di dalam lokasi pesantren tersebut itu disediakan kamar khusus yang dimana peruntukan kamar khusus itu untuk santri-santriwati yang diduga melakukan pelanggaran aturan pesantren, maka mereka yang melakukan pelanggaran di lokasi pesantren ini dimasukkan ke dalam kamar khusus. Jadi sejauh ini kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, yang 1 ialah tante dari korban anak dan 4-nya adalah santriwati yang mana merupakan korban anak terhadap dugaan pelecehan oleh oknum di pesantren salah satu Kabupaten Maros. Jadi pengakuan dari masing-masing korban bervariasi, ada yang lebih dari 1 kali, ada yang percobaan. Perbuatan bejat terlapor pun diketahui telah bermula dari bulan Oktober hingga bulan Desember 2024 lalu. Hingga kini pihak penyidik masih mendalami kasus ini lebih lanjut dan pihak kepolisian akan segera memanggil terlapor untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan News melaporkan. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyambut Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih Munafri Arifudin dan Alia Musteka Ilham. Pertemuan ini berlangsung dalam rapat koordinasi di Balai Kota Makassar. Pertemuan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih Munafri Arifudin atau API dan Alia Mustika Ilham menandai fase transisi pemerintahan dari kepemimpinan pemerintah Kota Makassar. Dari Wali Kota Makassar saat ini Dani Pomanto ke pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2030 tersebut. Dalam pertemuan ini, Dani menegaskan transisi pemerintahan harus berjalan lancar demi keberlanjutan pembangunan di Kota Makassar. Dani juga menyampaikan berbagai capaian yang telah diraih selama 2 periode kepemimpinannya, termasuk peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD hingga ragam prestasi lainnya. Untuk Pak Api dan Ibu Alia harus lebih baik. Tanggapannya Pak Wali soal audit keuangan dan pemerintahan katanya? Harus begitu, namanya cut off. Itu sudah mekanisme. Mau tidak mau Ibu Alia lakukan, itu BPK lakukan. Itu sudah. Sebenarnya kemarin kan sudah ada beberapa pemeriksaan. Dan ini tinggal pemeriksaan rutin yang masuk. Sebenarnya harus memang cut off. Saya juga begitu. Imbauannya kepada OPD Pak Wali? Ya, kita Makassar ini kan dulu tumpuannya begitu banyak. Sekarang alhamdulillah dengan dulu kan seperti itu. Waktu terakhir saya di periode pertama WTP, ditinggalkan WDP, masuk lagi WTP, dan makin hari temuannya makin sedikit. Dan saya kira itu sebuah semangat untuk terus harus maju, dan apa yang menjadi semangat Ibu Alia itu menjadi semangat kita juga, harus diaudit. Sementara itu, Wali Kota Makassar terpilih Munafri Arifudin menegaskan, transisi ini bukan sekedar pergantian kepemimpinan, tetapi kelanjutan pemerintahan yang harus terus berkembang. Munafri menyatakan akan membawa Makassar ke level yang lebih tinggi dengan membangun kerjasama yang solid bersama jajaran pemerintahan. Apa yang kita lakukan adalah bagaimana pola pemerintahan ini bisa berjalan secara berkesinambungan,
berkelanjutan dengan baik. Apa-apa yang menjadi keberhasilan pemerintahan sebelumnya ini tentu menjadi tujuan kita untuk bisa membuat ini lebih baik. Dan apa-apa yang dilaksanakan ya ini menjadi tugas kita juga untuk memperbaiki apa-apa yang telah dilakukan. Dan menurut saya proses ini harus berjalan bersama dengan tim, karena nggak bisa dipungkiri tim yang akan kita pakai adalah tim yang sama. Dengan semangat dan komitmen yang tinggi, Dani Pemanto berharap bahwa Munafri Arifuddin dan Alia Mustika Ilham dapat melanjutkan pembangunan dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Makassar. Dari Makassar, Lea Muhammad Nur News melaporkan. Pemirsa, di tengah sorotan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum, polemik kepentingan mewarnai revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pasalnya, revisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik dan penyalahgunaan wewenang. Dan dia banyak berkiprah. Hal tersebut diungkapkan pakar ilmu hukum Unhas Aminuddin Ilmar dan pengamat politik Unhas Adi Suryadi Chula dalam sebuah diskusi publik yang digagas akademisi pakar komunikasi politik Unhas Hasrullah. Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menjadi sorotan utama dalam fokus grup discussion ini. Dan juga pro dan kontra terkait dengan adanya perluasan kewenangan yang diinstruksikan kepada kejaksaan, di mana penerapan asas dominis litis itu pengendali perkara ada pada kejaksaan, sehingga dilakukan mencoba merevisi kembali sisi kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan terkait dengan penerapan asas dominis litis itu. Ini yang sangat penting itu adalah justru dengan polemik yang terjadi, bagaimana sikap presiden. Ini sebenarnya yang kita mau tahu. Mestinya presiden sudah ada arahan ya, karena simpul dari polemik ini, karena ini kan tumpang tindih, bahkan bisa terjadi perseteruan ya. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi wanita penumpang pesawat mengamuk kehilangan emas di dalam koper. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat,
tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kendari mengamuk dan berteriak histeris usai emas seberat 4 gram yang tersimpan di dalam koper miliknya hilang saat tiba di Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Kejadian ini viral di media sosial. Polisi berhasil membekuk pelaku yang diketahui merupakan porter di salah satu maskapai di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Masa saya tadi ini baru suamiku ambil begini satunya? Masih kita curi. Inilah video rekaman yang viral saat seorang wanita penumpang pesawat rute Makassar tujuan Kendari mengamuk dan berteriak histeris kepada petugas di Bandara Haluoleo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemarahan wanita ini terjadi setelah mengetahui koper miliknya telah dibobol dan perhiasan emas seberat 4 gram telah dicuri oleh orang tak dikenal. Pasca kejadian ini, pihak Bandara Haluoleo Kendari kemudian melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian sektor kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros untuk secara bersama-sama melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan tersebut, petugas berhasil menangkap terduga pelaku yang diketahui adalah seorang pria berinisial IH, usia 26 tahun, yang merupakan porter di salah satu maskapai yang ditumpangi oleh korban. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 3 orang saksi dan juga menyita barang bukti berupa gelang serta cincin emas milik korban. Sementara itu, menurut Kapolres Maros, AKBP Douglas Mahendra Jaya mengungkapkan bahwa kasus ini terungkap setelah korban mendarat di Bandara Haluoleo. Korban yang mendapati kopernya dalam keadaan rusak segera melapor ke polisi setelah menyadari emas miliknya hilang. Dapat kami jelaskan bahwa benar tadi sore telah viral di sosial media bahwa ada salah satu penumpang dari jurusan dari penerbangan dari Makassar ke Kendari, di mana saat di Kendari dia melihat kopernya rusak kemudian saat membuka kotak perhiasannya terdapat perhiasannya hilang. Berkaitan dengan itu maka Polres Maros khususnya dari Polsek Bandara langsung menindaklanjutinya dan melakukan pemeriksaan serta melakukan interogasi terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan hal tersebut dan akhirnya hingga kini kepolisian sektor kawasan Bandara Sultan Hasanuddin masih melakukan pengembangan lebih lanjut terkait kasus ini meski korban telah melapor di polsek setempat di Kota Kendari. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku pembuat rekening bank yang menggunakan data orang lain dengan bantuan aplikasi kecerdasan buatan. Para pelaku menggunakan rekening tersebut untuk transaksi di toko online.
Inilah dua pelaku berinisial PM dan MR saat digiring oleh penyidik Subdit 2 Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya yang ditangkap di dua lokasi berbeda, yaitu di kawasan Denpasar, Bali dan di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kedua pelaku melakukan aksi pembuatan rekening bank dengan mencuri data orang lain yang dikenalnya dari media sosial. Untuk verifikasi wajah saat membuat rekening, pelaku menggunakan aplikasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Rekening bank yang berhasil dibuat itu digunakan untuk transaksi di toko online. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mendapatkan keuntungan hingga 10 juta rupiah. Dengan menggunakan identitas atau data orang lain tanpa izin, dengan bantuan sebuah aplikasi website AI gratis. Kemudian tersangka PM melakukan rekayasa video verifikasi wajah dengan maksud dan tujuan agar video verifikasi wajah tersebut dianggap sebagai pemilik data diri yang sebenarnya, sehingga akun aplikasi perbankan tersebut dapat diakumulasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sanyabati, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara membongkar praktik pengoplosan gas 3 kg menjadi gas 12 kg di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan omset miliaran rupiah. Polisi mengamankan seorang pelaku dan ratusan tabung gas. Kelangkaan gas dimanfaatkan oleh pelaku untuk meraup keuntungan dengan cara melakukan pengoplosan gas 3 kg bersubsidi menjadi gas 12 dan gas 50 kg. Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Utara membongkar praktek pengoplosan gas bersubsidi di kawasan perumahan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 220 tabung gas 12 kg, 82 tabung gas 50 kg, dan 70 tabung gas 3 kg, serta seorang pelaku pengoplosan. Diketahui, dalam aksinya pelaku sudah melakukan pengoplosan sejak tahun 2023 dengan mengambil keuntungan sebesar Rp400.000 dalam satu tabung yang dijual. Beberapa tabung gas LPG yang diduga telah disalahgunakan dengan cara mencampurkan gas bersubsidi untuk pelaku jual kembali dengan harga di bawah eceran tertinggi, sehingga ini adanya penyalahgunaan LPG atau istilahnya adalah dari gas 3 kg disuntik ke gas 12 kg, sehingga pelaku ini mengambil keuntungan dari adanya gas subsidi dari pemerintah. Hingga kini, guna pengembangan lebih lanjut, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap seorang pelaku berinisial ACS yang terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp60 miliar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Oleh Rameni resmi menjadi warga negara Indonesia usai proses pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris, Sabtu malam. Dua pemain timnas U20, Gavin dan Dion Marks, juga menjalani sumpah setia menjadi WNI. Oleh Rameni bersama tim Gavin dan Dion Marks dengan hikmat mengikuti acara pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris, Sabtu malam. London dipilih menjadi pengambilan sumpah karena Oleh Rameni masih aktif sebagai pemain Oxford United. Ketua PSSI Erick Thohir mengucapkan alhamdulillah dan atas lancarnya proses naturalisasi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada DPR RI, Kemenpora, Kemenkumham, dan yang membantu terlaksananya naturalisasi. Kehadiran Oleh Rameni sebagai striker diharapkan mampu menambah amunisi dan daya gedor serangan timnas di bawah pelatih Patrick Kluivert. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda dalam waktu dekat akan melawan Australia di Sydney Stadium dan Stadion Gelora Bung Karno melawan Bahrain. Diharapkan kehadiran pemain naturalisasi ini membawa dampak positif kepada timnas senior dan timnas U20.
Rindu suasana pedesaan sambil menikmati sajian Nusantara yang istimewa, Anda bisa berkunjung ke Pariboro di Kulon Progo, Yogyakarta. Selain menawarkan sensasi makan di tepi sawah, pengunjung juga bisa menikmati menu istimewa dengan pemandangan perbukitan menoreh nan indah. Seperti apa? Berikut liputannya. Berwisata kuliner sambil menikmati keindahan alam kini banyak diburu para traveler. Terlebih suasana asri dipadu dengan sajian istimewa yang menggugah selera, menambah keseruan menghabiskan waktu. Salah satunya di tempat makan Pariboro Kulon Progo, Yogyakarta ini. Saya bisa merasakan atmosfer tempo dulu dengan suasana yang syahdu. Keistimewaan tempat makan ini menyajikan beragam menu khas tradisional dengan bumbu rempah yang melimpah. Mulai dari pepes nila, ingkung ayam Jawa, tongseng, soto batok, bakaran hingga menu favorit mangut ikan pari asam. Menariknya lagi tempat di sini juga ramah difabel. Tempat kami ini terbuka sehingga orang bisa datang bersantai bersama keluarga, menikmati makanan dan juga view pemandangan yang istimewa di tempat kami adalah hampir 360 derajat nih bisa melihat pemandangan sawah dan juga Bukit Menoreh. Kalau untuk rasanya Ibu? Rasanya menurut saya cocok. Udaranya segar, pemandangannya bagus, ada gunung, ada padi, semuanya lengkap lah. Jadi ini mungkin yang memilih rumah makan Pariboro. Pari itu kan padi. Nah, untuk bisa mencicipi hidangan di tempat ini, Anda hanya perlu merogoh kocek mulai dari Rp8.000 hingga Rp140.000 per porsi. Ada juga beragam minuman penyegar mulai dari es susu tape, wedang jahe, wedang uwuk, hingga serai susu. Dengan harga terjangkau, yakni Rp5.000 hingga Rp12.000 per gelas. Menikmati sajian Nusantara dengan pemandangan indah Bukit Menoreh di tengah hamparan sawah membuat wisata kuliner di tempat ini begitu berbeda. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, Ainus melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar Ainus Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Selamat kita pada salaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini.
Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua.